Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan katsira thayyiban mubarakan fih. Mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa usalli wa usallim ala nabiyyina al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, ilmu yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai risalahnya, di antara fungsinya adalah memberikan ketenangan, memberikan kesejukan, sebagaimana dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan, la tajma qaumun fi baiti min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasuna bainahum illa nazalat alaihimus sakinah. Tidaklah berkumpul satu kaum di rumah Allah yang mereka saling mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala akan menurunkan kepadanya ketenangan. Maka semakin banyak ilmu yang dituntut oleh seseorang, atau semakin banyak ilmu yang dikumpulkan oleh seseorang, maka semakin akan membuat ketenangan pada dirinya dan juga ketenangan pada orang lain. Ya, akan menambah kebaikan pada dirinya dan juga kebaikan pada orang lain. Itu thamarah dari ilmu. Itu fungsi dari ilmu. Bukan justru ilmu yang didapatkan oleh seseorang semakin menambah kesengsaraan untuk dirinya dan juga semakin memberikan dampak yang jelek kepada sekitarnya. Tidak demikian. Ya, maka ilmu yang baik pasti akan melahirkan sesuatu yang baik. Ya, sesuatu yang dibangun di atas niat yang lurus maka juga akan memberikan efek yang lurus pula. Nah, di antara hal yang perlu untuk kita fahami, perlu untuk kita pelajari, perselisihan adalah salah satu fan dari funul ilm. Ya, sebagaimana telah kita sebutkan di awal kajian kita tentang pembahasan ini. Maksudnya apa? Para ulama telah menjadikan satu bab dari bab ilmu adalah bagaimana menyikapi khilaf, bagaimana menyikapi perselisihan. Nah, ketika seseorang menyikapi perselisihan dengan ilmu, ya, dengan bijak, ya, dari pemahaman yang dipahami oleh para ulama, maka insya Allah akan semakin membuat kebaikan di tengah umat. Tapi ketika seseorang dia mendapatkan sebuah perselisihan yang kemudian perselisihan tersebut tidak dibangun di atas ilmu, ya, tidak dibangun di atas hujjah, tidak dibangun, ya, para hadirin dan hadirat rahiman wa rahimakumullah, dari kaidah-kaidah yang ditelaskan di para ulama, maka justru akan menjadi kerusuhan, kekacauan, bahkan pertikaian di tengah muslimin. Ada hal-hal di sana ketika terjadi perselisihan, para hadirin dan hadirat, salaf telah memberikan contoh kepada kita bagaimana cara menyikapinya. Ya, ada hal-hal yang sifatnya keumatan. Ada hal yang sifatnya itu urusan banyak orang, bukan urusan A dengan si B, atau urusan rumah A dengan si rumah si B. Ya, maka ada jalan-jalan yang ditempuh oleh para salaf agar bagaimana perselisihan itu semakin mengecil, agar perselisihan itu semakin hilang, yaitu diantaranya para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, ya, kembali kepada pemerintah dan kembali kepada ulama kibar. Ya, nah ketika salaf mempraktekkan dan mencontohkan masalah ini kepada diri kita, maka jangan sampai kita para penuntut ilmu punya pendapat sendiri yang berbeda dengan pendapatnya para ulama. Ya, kita seorang penuntut ilmu jangan berpendapat sendiri yang pendapat itu beda dengan kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah. Saya sebutkan hal yang terjadi di zaman kekhalifahan Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu ardahu. Pada waktu itu Utsman
menjadikan Muawiyah radhiyallahu taala anhu sebagai gubernur Kufah atau Basrah pada waktu itu. Dan Abu Darda radhiyallahu taala anhu juga hidup di bawah pemerintahannya Muawiyah. Kemudian terjadi perselisihan permasalahan fikih antara Muawiyah radhiyallahu taala anhu dengan Abu Darda radhiyallahu taala anhu, yaitu mengenai harta yang didapatkan, ya, harta yang ditimbun yang didapatkan. Bagaimana fikih dalam permasalahan ini? Nah, waktu itu Abu Darda radhiyallahu taala anhu berbeda pendapat beliau dengan pendapatnya Muawiyah, sehingga terjadilah, ya, perbedaan pendapat yang tajam di kalangan umat Islam pada waktu itu. Muawiyah, beliau seorang gubernur. Abu Darda radhiyallahu taala anhu adalah seorang rakyat, tapi beliau adalah sahabat Rasulullah yang memiliki keilmuan yang sangat mendalam. Ketika permasalahan itu diangkat ke Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, apakah Utsman memutuskan untuk mereka masing-masing dengan pendapatnya sendiri-sendiri? Ya, tidak. Tapi Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu memutuskan waktu itu agar tidak terjadi perselisihan yang semakin melebar. Beliau menyarankan kepada Abu Darda radhiyallahu taala anhu agar pergi dari tempat, dari Kufah atau dari Basrah pada waktu itu, untuk menutup apa? Fitnah. Nah, di sini salaf mengajarkan kepada kita ada hal-hal yang ketika di sana pemerintah dengan kebijakannya telah membuat sebuah keputusan yang mana kebijakan tersebut tidak menyelisih daripada nas Al-Quran dan Sunnah, maka, ya, hal yang harus kita lakukan untuk menyempitkan fitnah itulah kembali apa yang telah diatur oleh pemerintah tentang permasalahan ini. Jadi jangan dibuat kegaduhan di kalangan penuntut ilmu. Jangan penuntut ilmu saring membuat pendapat yang berbeda dengan pendapat yang itu sudah menjadi kebijakan. Ya, masalah-masalah rapat soft misalnya, pakai masker, ya, atau yang semisalnya. Dan ini kan kembali kepada masalah fikih, kembali kepada pembahasan agama. Maka para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, ada hal-hal ketika terjadi perselisihan, maka agar sempitnya perselisihan tersebut kembali kepada pemerintah tentang masalah ini. Makanya di awal masa pandemi, Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullahu taala, ketika beliau ditanya tentang merenggangkan soft, beliau mengatakan tidak mesti harus soft itu harus rapat. Kemudian setelah beberapa lama ada kebijakan dari pemerintah Arab Saudi dengan ulama yang ada di Lajnah Daimah, mereka berfatwa dengan merenggangkan soft di masjid-masjid yang ada di Arab Saudi atau sebagian masjid-masjid yang ada di Arab Saudi. Nah, kemudian Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad beliau menarik pendapatnya beliau. Nah, di sini memberikan pelajaran yang penting buat kita. Ya, saya tidak ingin membahas lebih jauh tentang rapat soft atau renggang soft, enggak. Tapi yang saya inginkan bagaimana bijaknya para ulama bersikap untuk menyedikitkan perselisihan yang terjadi dalam sebuah permasalahan yang itu terkadang harus dikembalikan kepada pemerintah. Nah, ketika pemerintah sedang memutuskan sebuah keputusan, yang keputusan itu tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah dan juga tidak bertentangan dengan apa yang difatwakan oleh para ulama, maka kita sebagai seorang penuntut ilmu, walaupun mungkin punya pendapat sendiri, ya setidaknya tidak perlu untuk disampaikan di khalayak ramai, ya disampaikan di media sosial. Tentunya ini akan membuat kegaduhan semakin kuat. Dan seseorang itu dia berusaha untuk mengumpulkan kalimat, berusaha untuk membuat persatuan, bukan justru untuk membuat hal-hal kegaduhan di tengah umat Islam. Bisa difahami, ini kefakihan namanya, ini fikih. Walaupun bisa saja pendapat engkau adalah benar, tapi ketika di sana mengikuti kebijakan akan mengurangi perselisihan, maka itu yang diambil. Saya contoh yang kedua untuk menguatkan apa yang saya sebutkan di malam hari ini. Ketika Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, beliau sebagai khalifah,
ya mengimami salat dalam keadaan safar 4 rakaat. Sementara sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka meyakini bahwasanya salat dalam keadaan safar itu diqasar menjadi 2 rakaat. Dan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu pada waktu itu termasuk dari orang yang mengingkari menyempurnakan salat 4 rakaat dalam keadaan safar. Tetapi ketika Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu salat dengan 4 rakaat, Abdullah bin Mas'ud juga ikut 4 rakaat. Ya, beliau tidak duduk atau beliau keluar dari salatnya, beliau tetap ikut 4 rakaat tadi. Kemudian ditanyakan kepada Abdullah bin Mas'ud, kenapa demikian? Khilafun syarr. Khilaf itu adalah hal yang jelek, kata beliau. Ya, dan ini adalah metode jalannya para salaf, pemahaman salaf yang harus kita ikuti. Ya, bagaimana cara mereka menyikapi adanya perselisihan? Jelas teman-teman semuanya, jadi jangan membuat kegaduhan, jangan membuat pertikaian. Walaupun kita nggak maksudkan pertikaian, tetapi kalimat yang kita ucapkan yang bukan pada tempatnya atau bukan pada momennya, maka akan terjadi pertikaian di tengah-tengah para penuntut ilmu atau di tengah-tengah umat Islam. Maka para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, ini salah satu contoh ya yang ingin saya sampaikan di malam hari ini, yang mana para ulama telah mencontohkan kepada kita dengan contoh-contoh yang bijak. Itu maksud saya. Jadi penjelasan agama ini bukan hanya tentang bagaimana sholat, bagaimana berpuasa, ya bagaimana berbuat baik kepada orang tua, tapi agama ini juga mengajarkan kepada kita ketenangan bagaimana ketika terjadi perselisihan. Itu sebenarnya penguat-penguat yang ingin saya sampaikan di awal muqaddimah kajian kita di malam hari ini. Baik, para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, kita masuk kepada pembahasan kita, yaitu khilafus sa'iq. Khilaf yang itu dibolehkan, khilaf yang itu dibenarkan. Tetapi ada kaidah-kaidah yang perlu untuk kita ketahui dari penjelasan para ulama bagaimana kita bersikap ketika terjadi perselisihan yang dibolehkan. Karena mau tidak mau manusia dalam masalah ini dibagi menjadi 3 golongan. Ada golongan manusia yang tidak menganggap adanya perselisihan kecuali semuanya adalah tercela. Siapa saja menyelisih dirinya, siapa saja menyelisih gurunya, siapa saja menyelisih syekhnya, dalam semua bab, dari bab ilmu, maka itu semuanya tercela, kemudian dijadikan sebagai alat untuk hajar menghajar, tahdir mentahdir, boikot memboikot, dan mengeluarkan seorang dari daerah Ahlussunnah. Maka ini merupakan jalannya ghulu. Kita tidak ingin berjalan di atas jalan seperti ini. Atau ada orang-orang yang mereka dari torof yang lainnya, dari sisi yang lainnya, mereka menjadikan perselisihan itu adalah dalil. Perselisihan yang terjadi adalah dalil syar'i. Sementara kita ketahui di dalam pembahasan dalil syar'i ada yang namanya Al-Quran, ada yang namanya sunnah, ada yang namanya ijma', ada yang namanya qiyas. Ini sesuatu yang disepakati oleh seluruh para ulama Islam. Dan ada hal-hal yang diperselisihkan yang telah kita singgung pada pertemuan yang lalu. Nah, ketika ada dalam sebuah permasalahan yang diperselisihkan, kemudian datang dalil, ya sudah, kita semua ikut dalil. Ya, apalagi dalilnya sharih, wadih, nassan dalam sebuah permasalahan. Maka dijadikan dalil itu sebagai rujukan. Kan seperti itu. Ini hujjah namanya. Nah, khilaf yang terjadi di kalangan para ulama itu bukan hujjah. Di mana ketika ini sudah terjadi perselisihan, ya sudah kita terima perselisihan tersebut. Seakan-akan itu merupakan hujjah. Ini salah, keliru. Segala perselisihan yang terjadi di kalangan para ulama dikatakan hujjah, tidak boleh saling mengingkari, tidak boleh untuk saling menyalahkan, seterusnya dan seterusnya. Ini merupakan ya cara yang keliru, yang salah memahami adab dalam perselisihan. Walaupun orang-orang awam akan memandang, wah ini bijak. Ya, oh ini orang-orang yang ingin membuat persatuan. Oh ini orang-orang yang memiliki pandangan yang luas. Ya, tetapi permasalahan agama bukan orang awam yang menilai. Iya, permasalahan agama bukan hak perasaan seseorang dijadikan sebagai acuan kebenaran. Tetapi sebuah kebenaran itu yang menilai adalah orang-orang yang memiliki keahlian dari kalangan para ulama. Bagaimana mereka menyikapi perselisihan ini? Bagaimana? Dan inilah yang akan kita baca di malam hari ini para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah. Disebutkan di sini
Perselisihan yang sifatnya as-sa'iq, hal yang dibolehkan, sesuatu yang itu tidak terhitung, sangat banyak sekali. Wa dzalika li khifai katsirin minal adilah aw dilalat. Kenapa terjadi perselisihan di dalam permasalahan-permasalahan fiqhiyah? Dikarenakan tersembunyinya dari sebagian dalil atau dilalah atau penunjukan dalil tersebut dalam sebuah permasalahan. Baik. Au ta'aruduha, atau terjadi perselisihan di antara satu dalil dengan dalil yang lainnya, atau tidak ada dalil yang khusus yang menyebutkan tentang permasalahan tertentu, ya, atau masalah-masalah nawazil yang terjadi di sebuah negeri atau di sebuah zaman atau di sebuah tempat, ya, yang kejadiannya tidak persis seperti kejadian di zaman Nabi SAW, terjadi di zaman kita. Ya, nah kemudian para ulama mereka berijtihad dengan kemampuan ijtihadnya mereka, mengambil dalil-dalil dari Al-Quran dan mengambil dalil-dalil dari Sunnah Rasulullah SAW untuk mencocoki, ya, kejadian-kejadian yang terjadi tersebut. Maka disinilah kemudian terjadinya perbedaan pandangan ulama dalam sebuah permasalahan tersebut. Ya, atau dikenal oleh para ulama, dalil itu ada yang sifatnya dhanni, ada dalil yang sifatnya al-qat'i. Baik, sebagaimana telah kita terangkan pada pertemuan yang lalu. Ya, contohnya misalnya terjadi perselisihan para ulama pada madmadah wal istinsyaq dalam wudu. Ya, berkumur-kumur atau memasukkan air ke dalam hidung. Ya, apakah itu adalah wajib ataukah itu sifatnya adalah sunnah? Ya, inilah hal yang terjadi perselisihan di kalangan para ulama. Ya, atau perselisihan para ulama, para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, hukum tertib dalam wudu. Ya, seseorang ketika berwudu, apakah harus tertib seperti tertib yang Allah sebutkan dalam Al-Quran? Idza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bain. Apakah dia harus mencuci wajahnya dulu, ya, kemudian mencuci tangannya, kemudian membasuh kepalanya, dan kemudian mencuci kakinya? Atau boleh misalnya dia mencuci tangannya dulu, kemudian dia membasuh wajahnya? Nah, tertib urutan dalam berwudu, ya, apakah itu merupakan wajib atau cuma sekedar anjuran? Di mana ketika seseorang dia berwudu kaki dulu, kemudian baru dia berwudu tangan, dia tidak berdosa, atau dia berdosa? Ya, ini adalah hal terjadi perselisihan pendapat di kalangan para ulama. Ya, nah setiap para ulama mereka menjadikan, ya, qarinah untuk menguatkan pendapatnya mereka. Ada sebagian mengatakan demikian, ada sebagian demikian untuk menguatkan apa yang mereka yakini dalam sebuah permasalahan tersebut. Nah, ketika ada seorang alim dari ulama, dia menguatkan keyakinannya dan dia melemahkan pendapat ulama yang lain, maka dia tidak tercela di kalangan para ulama. Ya, misalnya lagi, mungkin yang lebih kesehariannya kita ketahui terjadi perselisihan pendapat di kalangan para ulama antara hukum sholat berjamaah. Ada ulama mengatakan sholat berjamaah hukumnya wajib aini. Ada sebagian ulama mengatakan sholat berjamaah itu hukumnya fardhu kifayah, tidak wajib. Baik. Dan ini kita ketahui adalah perselisihan yang sa'iq, perselisihan yang boleh. Ya, terjadi di kalangan para ulama karena setiap para ulama mereka memegang dalil-dalil yang sangat kuat dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Nah, ketika sebagian ulama yang mereka mengatakan wajibnya sholat berjamaah, mereka akan menguatkan pendapatnya mereka. Mereka akan mendatangkan dalil dari Al-Quran dan mendatangkan dalil dari Sunnah Rasulullah SAW. Dan mereka akan melemahkan pendapat ulama yang mengatakan itu hukumnya tidak wajib. Apakah ini tercela para hadirin dan hadirat? Ini tidak tercela. Demikian jalannya para ulama. Karena sebagian para penuntut ilmu yang terkadang salah paham dalam memahami perselisihan yang sa'iq, ya, konsekuensinya mereka mengatakan apabila terjadi perselisihan yang itu merupakan ijtihadiyah sa'iq di kalangan para ulama, jangan saling mengingkari. Ini tidak ada salaf berjalan demikian. Justru praktek salaf mereka menguatkan setiap pendapat mereka, akan tetapi mereka tidak mengeluarkan seseorang itu dari Ahlussunnah. Kemudian mereka tidak mencela orang tersebut yang menyelisih pendapat mereka atau menghukumi sebagai ahlul bidah atau lain sebagainya, akan tetapi menguatkan pendapat yang mereka yakini itu hal yang wajar kita baca di buku para ulama.
Ya, seperti Al-Imam Nawawi rahimahullah, beliau berpendapat bahwasanya dari hal yang saya baca ya, saya membaca syarah Sahih Muslim, saya nggak tahu mungkin ada kitab-kitab yang lain Imam Nawawi berbicara dengan pendapat yang lainnya, tetapi sebatas yang saya baca dari kitab syarah Sahih Muslim, Al-Imam Nawawi rahimahullah menyebutkan bahwasanya salat berjamaah itu hukumnya fardul kifayah. Dan beliau menjawab semua dalil-dalil yang dijadikan oleh orang-orang atau ulama yang mengatakan itu adalah wajib. Dibantah oleh Imam Nawawi. Iya. Misalnya beliau mengatakan di antara dalil yang digunakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin membakar rumah orang-orang yang tidak ingin salat berjamaah. Justru dalil ini dijadikan oleh Imam Nawawi salat berjamaah itu tidak wajib. Kalau seandainya wajib, pasti Rasulullah akan membakar rumah mereka. Karena tidak wajiblah maka tidak dibakar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuman kita sedang tidak membahas karena kita seorang penuntut ilmu ya. Kita bukan ulama mujtahid, bagaimana mana pendapat tersebut yang paling kuat. Maka coba dirujuk kepada pendapatnya para ulama tentang masalah ini. Cuma ingin saya jelaskan para hadirin dan hadirat, perselisihan yang sifatnya saik di kalangan para ulama, mereka saling bantah-membantah satu dengan yang lainnya. Ya saling bantah-membantah satu dengan yang lainnya. Jadi kalau ada orang mencela dakwatus salafiyah, mencela duat salafi atau mencela ulama-ulama salafi, ya ketika mereka menguatkan pendapat yang dia yakini sebagai kebenaran dan dia melemahkan pendapat orang lain, dengannya dia jadikan sebab untuk mencela duat salafin, maka para hadirin dan hadirat, mungkin kita perlu belajar lebih mendalam lagi tentang permasalahan ini. Faham? Karena tidaklah perkara khilaf saik itu dijadikan sebagai hujah yang kemudian seseorang diikat, nggak boleh kamu melemahkan pendapat orang lain. Melemahkan silahkan. Inilah hebatnya ilmu agama. Tetapi yang jangan engkau membid'ahkan orang atau mengatakan seorang itu hizbi, wah kamu berpendapat sholat berjamaah nggak wajib, wah ente ahlul bidah, ente begini. Nah, itu yang kita ingkari. Tapi ketika Anda menguatkan hujah Anda sholat berjamaah hukumnya wajib, silahkan. Iya, sebagaimana nanti akan kita jelaskan di sini. Bisa difahami teman-teman semuanya? Jelas ya? Baik. Kemudian di sini juga perselisihan para ulama di dalam makan daging unta. Apakah itu membatalkan wudu ataukah tidak membatalkan wudu? Terjadi perselisihan. Ya, begitu juga ya, perselisihan para ulama hukum membaca Al-Fatihah bagi makmum di belakang imam pada salat jahriyah. Dibaca ataukah tidak dibaca? Iya. Atau juga perselisihan mereka para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, menjaharkan membaca bismillah ataukah tidak ya pada salat berjamaah. Ya, ini hal-hal yang maklum di kalangan para ulama kita. Cuman seperti yang saya sebutkan tadi, kita ingin bersikap bagaimana para ulama bersikap ketika terjadi perselisihan saik ini. Kita tidak mau golongan yang pertama yang terlalu ekstrim, yang terlalu jumud, ya di dalam membahas sebuah permasalahan yang kemudian dia mengeluarkan orang dari daerah al-sunnah. Ya hal-hal yang sifatnya ada yayasan dalam dakwah. Ya, nah sekarang yayasan dalam dakwah berhadirin dan hadirat itu dalilnya tidak qat'i. Dalilnya sifatnya tidak qat'i. Ya karena di zaman Nabi nggak ada yang namanya yayasan, nggak ada yayasan di zaman Nabi. Tetapi para ulama mereka mengistinbat dengan dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Apakah ini hal dibutuhkan ataukah tidak dibutuhkan? Ya, sehingga dengan dalil-dalil tersebut ada yang mengatakan demikian, ada yang mengatakan demikian. Jadi dalilnya itu tidak qat'i. Ketika dalil tidak qat'i, bagaimana kemudian Anda menghukumi seseorang itu ahlul bidah? Ya, dengan dia punya yayasan di dalam dakwahnya atau dia punya yayasan di pesantrennya dengan maksud dan tujuan untuk mengikuti apa yang telah diatur di dalam pemerintahan. Ya, dan semisalnya. Ini adalah kejumudan yang sangat luar biasa dari sebagian orang, ya, yang kemudian dia jadikan ini sebagai al-wala wal bara kepada saudaranya muslimin. Dan kita tidak ingin berjalan dengan jalan yang demikian. Ya, dan sebaliknya dari golongan yang lainnya seperti yang saya sebutkan tadi, nggak boleh kamu mengingkari ini khilaf ulama, ente terlalu ekstrim mengingkari terjadi khilafnya ulama. Mas, ya, kita akan lihat sekarang. Para ulama mereka saling mengingkari tetapi tetap menjaga adab. Ya tetap mereka menjaga persaudaraan sesama muslimin. Ya ini yang ingin kita bahas. Nah kalau seandainya ada dari kalangan para penuntut ilmu ahlu sunnah, ya atau ada dari kalangan para duat ahlu sunnah yang dia saklek, maka janganlah kemudian itu digeneralkan dalam semua orang yang mereka intima kepada salaf. Iya.
Dan yang kedua, jangan disalahkan dakwah salafiyahnya. Baik, bisa saja dia yang keliru yang memahami permasalahan tersebut, atau dia punya pandangan yang pandangannya tersebut kita tidak mengetahui ada dalilnya ternyata. Kan seperti itu. Ya, jadi para hadirin dan hadirat rahimani rahimakumullah, ini hal yang harus kita fahami dengan baik. Karena sesuatu yang terjadi di kalangan penuntut ilmu kemudian dijadikan itu sebagai bahan untuk mencela, dijadikan sebagai bahan untuk melecehkan ulama Ahlussunnah, dijadikan itu sebagai bahan untuk menjatuhkan dakwah salafiyah, maka ini merupakan cara yang salah dan cara yang keliru. Silakan Anda komentari sebagian orang yang terlalu tasyaddud ya dalam terjadi perselisihan, silakan Anda ingkari, kita tidak mengingkarinya. Ya silakan Anda mengingkari. Ya cuman ada kaidah-kaidah yang perlu kita ketahui di kalangan para ulama ketika mereka melihat perselisihan yang itu sifatnya sa'iq. Bisa difahami ya? Nah di sini disebutkan oleh beliau rahimahullah di halaman 99. Kata beliau, "Laisa min lawazim wujudul khilafi sa'iq fil mas'alatil fiqhiyah ayakuna al-khilaf hujjah." Penting. Bukanlah sesuatu dari perkara yang lazim terjadinya perselisihan itu adalah hal yang dibolehkan dalam masalah fiqhiyah, kemudian khilaf itu dijadikan sebagai hujjah. Tidak bisa. Iya, tidak ada ulama yang memahami terjadinya perselisihan di kalangan para ulama dalam masalah fiqhiyah. Iya, yang kemudian perselisihan itu dijadikan sebagai hujjah. Paham maksud saya? Misalnya ulama A mengatakan A, ulama B mengatakan B. Iya, sehingga ulama A yang mengatakan A, dia mengatakan demikian, dia berbuat demikian. Ulama B mengatakan A, demikian mengatakan B, dia berbuat demikian dan berkata demikian. Nah, ketika kemudian kita melihat, tidak bisa kita katakan ini ada terjadinya perselisihan pendapat di kalangan ulama, kemudian kita jadikan perselisihan itu sebagai hujjah, sebagai dalil. Tidak bisa. Iya. Nah, ulama seperti yang saya sebutkan tadi, yang dia mengatakan yang benar adalah pendapat A, bukan sesuatu yang tercela ketika dia menguatkan pendapatnya, dia melemahkan pendapat B tersebut dengan dalil dari Al-Quran dan Sunnah yang dia ketahui. Bukan hal yang tercela. Begitu juga para ulama yang mereka mengatakan ya masalah sebaliknya, dia melemahkan pendapat yang B, bukan sesuatu yang tercela. Bisa difahami misalnya seperti saya contohkan tadi, salat berjamaah, terjadi perselisihan pendapat di kalangan para ulama. Ada yang ulama mengatakan itu hukumnya wajib, ada yang ulama mengatakan hukumnya sunnah muakkadah. Nah, ulama yang mereka menguatkan ya wajibnya salat berjamaah, dia menguatkan dalil-dalil dan dia kemudian melemahkan pendapat ulama yang mengatakan fardhu kifayah atau sebaliknya, apakah itu dicela? Apakah itu diingkari? Apakah itu engkau katakan ekstrim? Tidak demikian para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah. Tapi inilah jalan para ulama yang mereka saling menghujahi satu dengan yang lainnya karena mereka meyakini dengan keyakinan yang pasti perselisihan itu bukanlah hujjah. Ya, perselisihan itu bukan hujjah. Faham di sini? Disebutkan oleh Khattabi rahimahullahu taala, "Wa laisa al-ikhtilafu hujjatan." Bukanlah perselisihan itu adalah hujjah, kata beliau. "Wa bayanu sunnati hujjatun 'alal mukhtalafina minal awwalina wal akhirin." Bahkan menjelaskan sunnah adalah hujjah. Ya, ketika terjadi perselisihan dari ulama yang terdahulu dan ulama yang akhir ini. Justru demikian. Ketika terjadi perselisihan, walaupun perselisihan itu adalah saik sifatnya, perselisihan yang dibenarkan, perselisihan yang dibolehkan, maka para ulama mereka akan menguatkan pendapat mereka dengan dalil dari sunnah, menguatkan dalil dari Al-Quran dan sunnah. Tidak kemudian mereka jadikan ini sebagai jalan, oh ini perselisihan, udah nggak perlu ribut-ribut. Cuman yang membedakannya, ketika perselisihan yang sifatnya tercela, iya, ketika itu datang dari ahlul bidah, mereka mengingkari pengingkaran tersebut dan mereka mengingatkan manusia dari kesesatan orang tersebut. Namun di sini ketika dalam permasalahan saik terjadi perselisihan A dan B, dia menguatkan pendapatnya, dia melemahkan pendapat ulama yang lainnya, akan tetapi tetap terjaga kemuliaan ulama tersebut, tetap dijaga kehormatannya, tidak dijadikan dia sebagai ahlul bidah, tidak dijadikan dia sebagai ahlul ahwa. Maka saya ulang-ulang berkali-kali supaya kita lebih memahami permasalahan yang sedang kita bahas di malam hari ini. Bisa dipahami teman-teman semuanya? Baik, semuanya mendengar ya? Baik, semuanya mendengar? Mungkin yang hadir laki-laki saya ingin lihat dulu, mendengar nggak nih? Mendengar semuanya? Lagi di apa namanya? Lagi di mute, Ustaz. Baik. Lagi apa?
Lagi di mute. Oh, lagi mute. Baik. Kemudian Lanjut, Ustaz. para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Abdul Bar rahimahullah, al-ikhtilafu laysa bihujjatin inda ahadin alamtuhu min fuqaha'il ummah illa man la basara lahu wa la ma'rifata indah wa la hujjah fi qawlih. Baik, kata beliau, perselisihan itu bukan hujjah dari seorang alim yang aku tahu dari mereka. Tidak ada satupun ulama, kata beliau, para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, yang mengatakan perselisihan itu hujjah, kecuali orang yang mereka tidak punya pandangan, tidak punya pengetahuan, dan tidak hujjah pada ucapannya. Ya, dan Al-Imam Ibnu Abdul Bar rahimahullah adalah ulama yang muhakkik. Dia seorang ulama dari kalangan mazhab Maliki. Ya, dan ketika beliau mengatakan, ya, tidak ada satupun ulama yang saya ketahui. Ya, dan saya sering mengingatkan ini di kalangan kita sebagai seorang penuntut ilmu, para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah. Ya, perhatikan kalimat beliau. Al-ikhtilafu laisa bihujjatin inda ahadin, dari seorang ulama yang aku ketahui. Ya, dari sebatas apa yang beliau dapatkan dari pendapat-pendapat para ulama, dari ulama-ulama yang beliau ambil ilmu darinya. Ya, beliau tidak pernah mendapatkan ulama tersebut berkata bahwasanya perselisihan itu adalah hujjah. Faham? Nah, bahasa-bahasa seperti ini, para hadirin dan hadirat, itu terkadang bahasanya ulama nggak cocok kita bahasakan dengan bahasa kita. Ya, apa misalnya ucapan kita ini tidak ada dalilnya. Masalah ini tidak ada dalilnya. Ketika yang mengucapkan Imam Ahmad itu wajar. Ketika yang mengucapkan Imam Syafi'i wajar. Ketika yang mengucapkan Imam Bukhari wajar. Kenapa demikian? Karena mereka telah menghafal jutaan hadis, ratusan ribu hadis. Sehingga sekian ratusan ribu hadis yang mereka hafal atau jutaan hadis yang mereka hafal, wajar mereka mengatakan masalah ini tidak ada dalilnya. Tapi kalau seandainya yang mengucapkan orang seperti kita, yang mana hafalan hadis Arba'in Nawawi yang jumlahnya 50 hadis itu saja masih tidak mutqin atau malah belum pernah menghafal, kemudian dengan beraninya mengatakan masalah ini nggak ada dalilnya. Ini adalah daripada ajaib wal gharib di zaman sekarang ini. Ya, engkau menghafal hadis berapa? Oh, saya hafal hadis 5 hadis. Jangan-jangan hadis ke-6 itu dalilnya. Engkau hafal hadis berapa? 10 hadis. Jangan-jangan hadis ke-11 itu dalilnya. Engkau menghafal hadis berapa? Oh, saya hafal hadis 100 hadis. Jangan-jangan dalilnya itu hadis yang ke-101 yang kau gak hafal. Iya. Atau saya menghafal 1000 hadis. Jangan-jangan dalilnya itu di hadis yang ke-1001 yang kau gak hafal. Apalagi di sana nanti dalam sebuah dalil, para hadirin dan hadirat rahimani rahimakumullah, ada yang dia mantuk qasarih, ada yang mantuk ghairu sharih, ada yang dia mafhum muwafaqah, ada yang dia mafhum mukhalafah. Jadi dari satu dalil itu bisa diambil cabang-cabang sebuah permasalahan daripada hukum-hukum fikih. Dari dalil ini mafhum sharihnya ini, atau mantuknya gini, yang mantuk ghairu sharih begini hukumnya. Jadi bisa diambil dalil oleh para ulama. Ya, saya sebutkan contoh. Ya, misalnya apabila ada sebuah hadis yang dhaif, kemudian ya ada hadis dhaif yang lainnya, kemudian ada hadis dhaif yang lainnya, dhaif, kemudian naik menjadi hasan li ghairi. Wah, apa dalilnya itu? Masa kalau dhaif ya dhaif lah. Kayak mana hadis hasan, dhaif jadi hasan li ghairi? Apa dalilnya dari Al-Qur'an? Apa dalilnya dari Sunnah? Enggak ada dalil ini masalah ini. Aduh, Mas. Slow. Jangan buru-buru mengatakan tidak ada dalil. Di sana ada kaidah disebut oleh para ulama. Ya, ad-dalil itu bisa diambil dengan dilalah al-isyarah. Iya. Ketika ayat Allah menyebutkan tentang saksi seorang wanita, ya, itu sama dengan saksinya seorang laki-laki apabila wanitanya 2 orang. Jadi satu orang laki-laki itu sama dengan persaksian 2 orang wanita. Wanita lemah ketika lemah dengan lemah digabung menjadi satu, maka dia seperti seorang laki-laki yang kuat dalam persaksian.
Bisa difahami? Dan mereka para ulama mengatakan begitu juga dalam ilmu hadis. Ya, ketika seorang ilmu hadis dia periwayatnya dhaif, ketika dhaif dikampung dengan dhaif, digabung dengan dhaif, maka itu menjadi apa? Jadi hasan li gharib. Iya, jadi ada sebuah dalil yang lafadznya menyebutkan tentang persaksian laki-laki dengan perempuan dibawa oleh para ulama ya kepada permasalahan yang lainnya yang itu disebut dengan ya al-mantuq ghairu sharih bil isyarah. Nah, kita sebagai seorang penuntut ilmu para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah yang proses belajarnya masih ngaji kuping, kita semuanya, saya nggak menyebutkan fulan, kita semuanya. Iya, sehingga tidak ada kemampuan bagi kita untuk memahami perkara agama. Oh, ini nggak ada dalilnya masalah ini. Oh, nggak ada hujahnya di sini. Ini bukan bahasa kita, itu yang saya ingatkan. Karena dari sisi pemahaman hafalan dalil, kita sedikit sekali menghafal dalil. Begitu juga dalil itu difahami dari sekian banyak permasalahan. Nah, apakah kita sudah menguasainya? Ketika kita tidak mampu menguasainya, maka jangan memakai bahasa-bahasa ulama. Ini nggak ada dalilnya dalam masalah ini. Minimal kita nukilkan. Ulama mengatakan masalah ini tidak ada dalilnya. Selesai masalah. Jangan kita yang mengatakan nggak ada dalilnya masalah ini. Sementara hadis yang dihafal 10 hadis. Gimana kamu mengatakan ada di sana jutaan hadis Rasulullah tentang sebuah permasalahan? Kamu yang menghafal hadis 10 mengatakan tidak ada dalilnya masalah ini. Adalah hal daripada keanehan dan keajaiban di zaman sekarang ini. Dan ini, ya para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, tidaklah kemudian dijadikan sebagai senjata. Ketika ada sebagian para penuntut ilmu yang intima kepada sunnah, yang belajar, yang semangat kepada cinta kepada sunnah, dia mengucapkan kalimat ini. Kemudian ini dijadikan sebagai blunder untuk mencela dakwatus salafiyah. Karena ulama kita tidak mengajarkan demikian. Para guru-guru kita tidak mengajarkan demikian. Itulah oknum kesemangatannya dia memahami dakwatus salafiyah sehingga dia mengucapkan sesuatu yang tidak diketahui. Kita ingkari itu. Tetapi kemudian kalau itu dijadikan sebagai bahan tembak kepada dakwatus salafiyah, maka para hadirin dan hadirat ini sebuah kezaliman karena para ulama kita tidak pernah mengajarkan hal yang demikian. Larinya kepada dia, bukan kepada dakwah salafiyah itu sendiri. Bisa difahami maksud saya? Mudah-mudahan bisa difahami semuanya ya. Baik. Kemudian para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu Al-Imam Syatibi rahimahullah, beliau mengingkari perbuatan sebagian orang-orang yang mereka menisbatkan diri kepada ilmu, ya, bil ihtijaji bi wujudil khilafi ala jawazil fil autar. Ya, mereka menjadikan hujjah terjadinya perselisihan. Ya udah ini khilaf, biarkan manusia itu bebas melakukan apapun yang mereka inginkan. Itu hal yang diingkari oleh para ulama. Ya, karena dalil dari zaman dahulu ke zaman sekarang dalilnya Al-Quran, Sunnah, ijma' dan qiyas para ulama. Tidak ada ditambah oleh ulama dalil hujjah itu adalah khilaf. Nggak ada hujjah itu khilaf. Faham di sini? Saya mengulang-ulangi supaya lebih terang apa yang kita sebutkan di sini. Baik, kemudian yang kedua, hal yang perlu kita ketahui. Ya. La inkara fi masail ijtihad. Ay la yajuzul inkar fil masail ijtihadiyah allati yasughu fiha al-ikhtilaf. Ya, tidak ada pengingkaran dalam masalah ijtihadiyah. Maksudnya tidak boleh seseorang mengingkari orang lain perkara-perkara ijtihadiyah khilafiyah, yang itu adalah hal yang dibolehkan oleh para ulama untuk kita berselisih. Tidak ada pengingkaran dalam permasalahan ini. Apakah demikian? Disebutkan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah, qauluhum masailul khilaf la inkara fiha laisa bisahihin. Ya, masail-masail khilaf yang sahih, ya, itu tidak ada peringkaran di dalamnya, maka ini bukanlah sesuatu hal yang benar, kata beliau. Ya, sebagaimana telah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu para hadirin dan hadirat, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka mengingkari ya para sahabat yang lainnya dalam masalah khilafiyah fiqhiyah. Mereka ingkari. Seperti Aisyah radhiyallahu taala anhu mengingkari Abdullah Amr bin As. Seperti Aisyah radhiyallahu taala anha juga mengingkari ucapannya Umar bin Khattab dan Abdullah bin Umar bahwasanya orang yang mati diadab dalam kuburnya karena tangisan keluarga yang meninggal, yang menangisi keluarganya yang meninggal. Ini hal diingkari oleh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal itu masalahnya ijtihadiyah khilafiyah, tetap mereka mengingkarinya.
Iya, dan ini ucapan para ulama begitu jelas. Ya, ucapan orang-orang yang mengatakan tidak ada bentuk pengingkaran dalam masalah khilafiyah, tidak ada pengingkaran dalam masalah ijtihadiyah, tidak ada pengingkaran dalam masalah yang itu boleh berselisih secara mutlak, ini adalah sesuatu yang tidak pernah dikenal oleh para ulama kita. Iya. Nah, kalau seandainya kita akan mendapatkan ucapan para ulama tidak ada khilaf, tidak ada pengingkaran dalam masalah ijtihadiyah, itu tidak dibawa kepada mutlak permasalahan, tapi masalah-masalah yang akan dibahas yang kita sebutkan di sini. Namun ketika di sana ada perkara-perkara yang lain, kita ketahui para ulama mengingkarinya. Seperti Al-Imam Nawawi, ya karena banyak orang menukilkan ucapan Al-Imam Nawawi rahimahullah di mana Imam Nawawi mengatakan, "Wa in kana min daqa'iqil af'al wal aqwal ma yata'allaq bil ijtihad, lam yakun lil awam madkhal fi wala lahum inkaruhu, bal dzalika lil ulama. Tsumma al ulama yunkiruna ma ajma' alaih, amma ma ikhtalafa fi fala inkaru fihi." Saya baca dulu syahidnya dengan kita baca. Adapun sesuatu yang mereka diperselisihkan di situ tidak ada bentuk pengingkaran. Itu kan ucapan Al-Imam Nawawi. Maka jangan kita bawa ucapan Al-Imam Nawawi dalam semua permasalahan khilaf. Karena Imam Nawawi rahimahullah, seperti yang kita sebutkan tadi, beliau mengingkari orang-orang yang mereka menggunakan dalil-dalil wajibnya salat berjamaah, diingkari oleh Imam Nawawi. Beliau kuatkan pendapat itu sifatnya tidak wajib, beliau kuatkan dengan dalil-dalil, dan beliau membantah orang yang menggunakan dalil tersebut sebagai hujjah. Atau dari penjelasan Al-Imam Nawawi juga saya contohkan masalah yang lainnya. Ketika beliau menyebutkan hadis Rasulullah SAW dengan Aisyah radhiyallahu taala anha melihat anak-anak kecil waktu itu laki-laki bermain pedang di masjid Nabi SAW. Baik. Aisyah dengan Rasulullah nonton. Sebagian ulama mereka mengatakan dengan dalil yang menunjukkan bahwasanya laki-laki perempuan itu boleh melihat laki-laki selama tidak bersyahwat. Boleh perempuan melihat laki-laki. Dalilnya apa? Aisyah radhiyallahu taala anha pada waktu itu melihat anak-anak sedang bermain pedang pada waktu itu. Al-Imam Nawawi rahimahullah, ya, beliau mengatakan ini dalil bukanlah demikian. Kenapa? Karena Aisyah radhiyallahu taala anha pada waktu itu beliau tidak melihat tubuh dan wajah laki-laki yang sedang bermain pedang. Tetapi yang dilihat oleh Aisyah adalah pedang. Tidak melihat wajahnya. Sehingga ini tidak bisa dijadikan dalil bolehnya wanita melihat wanita walaupun tanpa syahwat. Tidak boleh. Ya, beliau kemudian mendatangkan ayat Quran tentang laki-laki dan perempuan harus menundukkan pandangannya. Beliau kuatkan. Iya, beliau ingkari. Ya, yang menjadikan dalil ini bolehnya melihat perempuan melihat seorang wanita, laki-laki selama tidak bersyahwat, diingkari oleh Imam Nawawi. Padahal ini masalah ijtihadiyah khilafiyah atau tidak? Ini masalah yang saik boleh seseorang berselisih atau tidak? Nah, tapi diingkari oleh Imam Nawawi rahimahullah. Jadi nggak ada ulama, oh ini masalah khilaf, udah orang bebas-bebasan memilih pendapatnya. Iya, betul, silakan orang memilih pendapat ulama. Maksud saya, ketika ada orang yang mengingkari, jangan Anda kemudian jadikan itu sebagai senjata untuk menjatuhkan kehormatannya. Dan begitu juga orang yang mengingkari, dia nggak boleh dia mengeluarkan seseorang itu dari daerah Ahlussunnah, atau seakan-akan dia berbuat sebuah perselisihan yang itu sifatnya madzmum, tercela. Mencela Rasulullah, mencela sahabat Nabi, mencela Aisyah radhiyallahu taala. Lain dong kekuatan yang harus kita gunakan membantah orang Syiah, Rafidhi, membantah Jahmiyah, membantah orang liberal, ya kufri yang kufur tersebut, dengan kita membantah dalam masalah fiqhiyah yang itu para ulama berselisih beda. Walaupun kita menguatkan pendapat kita, ini maksudnya kita mengambil pendapat ulama, ya. Ulama mengatakan demikian, dan ini bukanlah sesuatu yang tercela. Paham maksud saya? Wallahu ta'ala alam bisawab. Kemudian para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, disebutkan di sini oleh beliau rahimahullah, fa innal inkara, ya, bentuk pengingkarannya itu imma ayatawajjaha ilal qaul bil hukmi awil amal. Ya, bisa saja dia mengingkari mengarahkan kepada qaul, ya, ataukah kepada sesuatu amalan. Ya, hukumnya demikian, amalannya demikian. Yang benar ini, yang benar ini. Yang itu dalilnya demikian. Menurut pendapat A, ulama A mengatakan dalilnya itu lemah. Ini bukan hal yang tercela, ya, silakan. Seseorang, dan ini adalah biasa dilakukan oleh para ulama kita. Baik. Amal awwalu. Adapun yang pertama, apa itu? Imma yatawajjah ilal qawli bil hukmi, dengan hukum. Fa idza kana al qawl yukhalifu sunnah aw sunnatan aw ijma'an qadiman wajaba inkaru. Baik. Apabila ucapan tersebut menyelisih dari sunnah Rasulullah atau menyelisih ijma'nya para ulama terdahulu,
maka wajib untuk diingkari. Wa illam yakun kadzalik. Nah, kalau seandainya ya perkara itu bukan perkara yang disepakati, bukan perkara ijma' para ulama, fa innahu yunkar. Ya, maka dia tetap mengingkarinya. Bima'na bayanu dha'fihi inda man yaqul al-musib wahidun. Ya, bima'na dia tetap mengingkari, tetap diingkari. Ya, dengan makna dia menjelaskan lemahnya pendapat yang kedua tadi. Lemahnya pendapat tersebut, walaupun itu perkara istihadiyah khilafiyah di kalangan para ulama, maka tetap ulama mengingkari. Cuman yang membedakan para hadirin, perselisihan yang sifatnya madmum, yang terkadang bisa mengeluarkan seorang dari al-sunnah atau mengeluarkan dia dari Islam, ada perselisihan yang itu sifatnya di kalangan ulama al-sunnah atau orang-orang yang intima kepada Islam, para hadirin dan hadirat, maka berbeda sikapnya perselisihan yang tadi. Tetapi pengingkaran tetap diingkari. Bisa dipahami? Karena mereka mengatakan al-musib wahidun. Ya, walaupun itu perselisihannya sa'iq, ya, tetapi yang benar tetap satu. Seperti para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada waktu itu berselisih tentang perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk salat asar di Bani Quraidah. Baik, salat asar di Bani Quraidah. Kemudian ada sebagian sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memahami dari ucapan tersebut, kita harus segera berjalan agar ya pas masuk waktu asar kita tiba di sana. Tapi kalau seandainya qadarullah kita terlambat di jalan dan waktu asar sudah masuk, maka kita sholat di mana waktu masuk. Jelas ya? Sebagian sahabat yang lain mereka memahami zahir hadis. Pokoknya sholat asar di sana. Nggak mau tahu sholat asar di sana. Terjadi perselisihan di kalangan dua para sahabat ini. Terjadi dua perselisihan. Dan Rasulullah SAW tidak mengingkari. Iya, menunjukkan bahwasanya dua-duanya adalah pendapat yang diambil dari sebuah nas, cuman yang satu memahami demikian, yang satu memahami demikian. Cuman para ulama ketika menjelaskan hadis ini, al-musib wahid, yang benar adalah satu. Siapa yang benar? Yang benar adalah sahabat yang meyakini kita harus segera berjalan karena supaya bisa sholat asar di Bani Quraidah. Walaupun misalnya kita belum tiba di Bani Quraidah, waktu sholat sudah masuk, maka kita sholat di mana kita masuk waktu. Itu yang benar. Walaupun hal tersebut tidaklah kemudian dikatakan al-bidah, dicaci, dicela oleh Nabi SAW, tidak. Namun yang benar tetap satu. Bisa difahami di sini ya. Bedakan ya di antara dua hal, antara khilaf yang sifatnya madmum dengan khilaf yang sifatnya sa'iq. Dan walaupun khilafnya sifat sa'iq, bukan sesuatu hal kemudian seseorang mengingkari perbuatan tersebut. Jelas di sini? Jelas ya, karena Anda mendengar satu video. Cuman saya nggak mendengar semuanya. Satu video yang beliau membicarakan tentang asatidzah al-sunnah, ya, atau membicarakan tentang dawatus salafiyah, yang mana beliau jadikan itu acuan. Terkadang ya teman awam dari kalangan salafi itu dia yang dijadikan sebagai patokan, itu yang dijadikan sebagai sandaran. Ya, maka ini adalah sebuah penilaian yang sangat keliru. Karena kita sendiri juga mengingkari sebagian para penuntut ilmu yang terkadang para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, ketika misalnya ditanya sebuah permasalahan, apa hukumnya masalah ini? Oh, masalah ini dalam mazhab Syafi'iyah misalnya dikatakan sunnah. Oh, jangan pakai mazhab Ustaz, jangan usah pakai mazhab. Apa hukumnya pendapat ini? Ya, nah kalau kita katakan oh ini hukumnya sunnah, berarti dia mengambil pendapat kita dan meninggalkan pendapat Syafi'i. Ini gimana coba cara berpikirnya? Ada di kalangan penuntut ilmu pandangannya seperti ini. Nah, kita ingkari hal yang seperti ini. Ya, ketika saya mengatakan Imam Syafi'i mengatakan ini hukumnya sunnah, Anda tidak terima. Tetapi ketika saya katakan ini hukumnya sunnah, Anda terima. Ini kan aneh. Pendapat Syafi'i kamu tidak terima, pendapat ustadznya kamu terima. Ini kan dari keanehan selanjutnya di kalangan para penuntut ilmu. Hal yang seperti ini kita ingkari. Kita nggak setuju dengan model-model seperti ini, cara pandangan para penuntut ilmu. Ya, tetapi kita ingin meluruskan, kita ingin memberikan, kita mencintai Ahlus Sunnah, kita mencintai dakwah ini, kita mencintai salafiyin. Ketika ada hal-hal para penuntut ilmu salah memahami, maka kita luruskan, bukan kemudian kita mencela dakwah salafiyah itu sendiri. Kita luruskan, oh nggak begitu. Kamu harus paham dulu, mazhab itu apa sih? Mazhab itu adalah pandangan para ulama al-mujtahid dalam sebuah permasalahan fikih
yang mereka ambil dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kemudian pendapat tersebut menjadilah pendapat yang dinisbatkan kepada mereka, maka disebutlah mazhabnya Syafi'i. Jadi mazhab Syafi'i bukan mazhab yang itu tidak ada dalilnya. Semuanya adalah logika Imam Syafi'i. Ini sesuatu yang jauh. Imam Syafi'i ulama yang sangat kuat, berpegang teguh di atas Al-Quran, berpegang teguh di atas Sunnah. Begitu juga Imam Ahmad, begitu juga Imam Malik rahimahullah. Mereka ulama-ulama yang sangat mencintai dalil. Kecintaan mereka kepada dalil tentunya lebih sangat dibandingkan cintanya kita kepada dalil. Kecintaan mereka kepada Rasulullah tentunya lebih daripada cintanya kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena mereka ulama. Mereka orang-orang yang dipuji, disanjung oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim. Bisa difahami? Jadi para hadirin, saya tekankan kembali, mazhab itu adalah pandangan para ulama mujtahidun di dalam sebuah permasalahan fikih yang mereka ambil dari Al-Quran, mereka ambil dari Sunnah, yang kemudian pendapat itu menjadi pendapatnya mereka, maka dinisbatkanlah itu mazhabnya kepada mazhabnya mereka. Jadi jangan difahami ulama itu mazhab itu nggak pakai dalil. Itu arah kalau ada penuntut ilmu mengatakan mazhab itu nggak pakai dalil. Udah dong, kita nggak usah pakai mazhab, kita pakai dalil. Ya berarti seakan-akan kamu mengatakan, ya Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik nggak pakai dalil. Ya, sebuah perbuatan fasik seorang alim ketika berfatwa tidak menggunakan dalil, apakah pantas itu dinisbatkan kepada imam tersebut? Sangat tidak pantas. Bahkan Al-Imam Syafi'i rahimahullah ketika ditanya kepada beliau sebuah permasalahan, ya, kemudian beliau menyampaikan hadis dari Nabi SAW. Setelah beliau menyampaikan hadis, orang tersebut berkata, "Wah imam, tetapi saya ingin mengetahui bagaimana pendapat engkau." Kemudian Imam Syafi'i mengatakan, "Hal tarani min kanisatin aw kanas min kanisatin, apakah engkau pernah melihat aku di gereja dari gereja Nasrani, aw bai'ati min bai'atil yahud, atau di tempat ibadahnya orang Yahudi, ataukah pernah engkau melihat aku beribadah di tempat orang Majusi, aku membawa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian aku tidak mengimaninya?" Nah, kecintaan mereka kepada hadis itu sangat luar biasa. Kita baru punya follower hitungan 100 orang saja. Ketika terpeleset atau salah dalam berbicara, sulit untuk kita rujuk. Kita akan cari pembenaran sekian. Padahal followernya baru 100. Al-Imam Malik rahimahullah, lihat bagaimana kecintaan beliau kepada dalil. Ditanya kepada beliau, "Wahai imam, apa hukumnya seseorang menyela-nyela tangan di antara jari jemari kaki ketika dia berwudu?" Imam Malik mengatakan tidak ada dalil, tidak sunnah demikian. Kemudian ada seorang berkata, "Ya imam, datang hadis dari Nabi SAW. Rasulullah mengatakan demikian, demikian, dan demikian." Kemudian Imam Malik mengatakan, "Kalau demikian saya berpendapat dengan pendapat tersebut." Ini adalah nukilan yang ternukilkan dari mereka, bagaimana cintanya mereka kepada hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi saya ingatkan kembali, wahai para penuntut ilmu, mazhab itu adalah pandangan para ulama, ya, di dalam mereka memahami dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Faham? Nah kemudian ketika seseorang misalnya seperti yang saya sebutkan tadi, dia meninggalkan pemahaman Al-Imam Syafi'i, dia ambil pemahaman siapa? Gurunya. Ini kan dia turun dari level yang tinggi, dia turun ke level yang ke bawah. Tapi kemudian saya paling sunnah saya ini. Ya, nah ada sebagian penuntut ilmu kadang salah faham dalam masalah seperti ini. Saya tegaskan kembali, apakah kemudian kita jadikan sebagai jembatan untuk mencela salafiyah? Mencela dakwah sunnah? Tidak. Tapi kita perbaiki pemahaman, kita terus belajar, kita juga perbaiki diri kita, dan juga kita perbaiki kalangan para penuntut ilmu. Bukan begini maksudnya, oh begini maksudnya, begini maksudnya. Faham di sini? Karena kita mencintai dakwah al-sunnah, mencintai salafiyin, kita luruskan apa yang memang di situ salah faham dan keliru dalam memahaminya. Jelas ya? Maka saya sering mengingatkan para penuntut ilmu, ya, untuk lebih semangat belajar, semangat menuntut ilmu, semangat dalam mempelajari kitab-kitab para ulama. Jangan 10 tahun dulu ikut kajian, sampai hari ini kelasnya nggak naik-naik, masih di kelas-kelas kajian umum, masih kajian tematik. Bukan nggak baik-baik, saya katakan baik. Cuman jangan HP saja tiap tahun diubah, jangan HP saja di-upgrade tiap tahun. Ya, jangan hanya baju saja di-upgrade, kelas menuntut ilmunya juga harus di-upgrade, harus naik kelas. Wah, ini saya harus belajar usul, saya harus belajar fikih, saya harus belajar usul hadis, saya harus belajar usul bahasa dan seterusnya, supaya kita terus berkembang, ilmu kita nggak stuck, nggak saklek.
nggak berhenti di satu titik. Kemudian ilmunya itu berhenti di satu titik, akhirnya dia jadikan ilmunya dia itu sebagai hakim. Pokoknya yang nggak saya tahu bid'ah semuanya. Yang nggak saya tahu itu menyelisih sunnah semuanya. Yang nggak pernah saya dengar dari guru saya itu semuanya lemah. Yang nggak pernah saya dengar dari guru saya yang bukan salafiyah berarti itu hizbiyah. Ya akhi, bagaimana ilmu yang begitu luas kemudian jadikan grand ambasadornya kamu? Ini gimana coba? Ya, ilmu agama itu begitu luas dijadikan grand ambasadornya dia satu orang. Jadi di atas pemahaman dialah dijadikan kebenaran. Ini salah dalam memahami dakwah salafiyah dan ulama tidak pernah mengajarkan demikian. Insya Allah para duat juga tidak pernah mengajarkan demikian. Para hadirin dan hadirat rahimani rahimakumullah. Baik, para ulama mengatakan barang siapa yang seseorang diharamkan dari usul, maka dia diharamkan dari usul. Apabila dia tidak belajar daripada usul agama, fondasi agama, maka dia akan terharamkan dari cabang-cabangnya. Iya, maka ini hal yang perlu untuk difahami dan dipelajari oleh para penuntut ilmu. Kemudian para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, di sini disebutkan oleh As-Safarini rahimahullah ketika beliau menjelaskan pendapatnya atau qaulnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah seperti yang saya sebutkan tadi. Kata beliau rahimahullah memberikan pemahaman kepada kita annahu innama yatamasya adamal inkar fi masal ikhtilaf haitsu lam yukhalifu nassan sarihan min kitabin wa sunnatin sahihatin sarihatin ijma'in qadimin wa ma mata khalafa dzalika sagal inkar. Hal yang tidak diingkari adalah sesuatu yang memang tidak menyelisih nas yang sharih dari kitab dan sunnah, dari sunnah yang sahihah. Ya, nanti di sana para ulama membahas nas itu ada naston, ada sharihah. Ya, itu dibahas oleh para ulama. Kalau nasnya seperti ini maka begini, kalau nas seperti ini makanya begini. Ya, dan saya takut kalau kita membahas lagi ya, karena ilmu itu butuh tadarruj ya, butuh bertingkat-tingkat kita pelajari. Jadi kalau saya sampaikan ya malah nanti akan membingungkan. Cuman saya ingin memberikan isyarat. Para ulama memahami dalil itu tidak sesederhana apa yang kita fahami. Itu saja yang ingin saya isyaratkan. Dalil itu ada yang namanya nasson, ada yang namanya sorihah. Ya, nah ketika terjadi perselisihan nas antara nasson dengan sorih, bagaimana cara menjamaknya? Itu ada kaidah-kaidah yang disebutkan oleh para ulama. Jadi tidak hanya baca hadis ya dari terjemahan udah kemudian selesai mengambil hukum. Tidak. Ada kaidah-kaidah yang dibahas oleh para ulama cara memahami sebuah dalil tersebut dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bisa difahami ya? Insyaallah akan kita baca pada pertemuan yang akan datang ya masalah selanjutnya. Baik Ustaz, kalau khairan atas penjelasannya. Semoga kita semua yang mendengarkan pengajian pada malam hari ini bisa mengambil manfaat dari apa yang sudah antum sampaikan. Tapi Ustaz, kita buka beberapa pertanyaan. Mungkin yang untuk di Zoom silakan angkat tangan dulu sebelum kami persilakan untuk bertanya langsung. Tapi Ustaz, ada pertanyaan yang sudah masuk melalui WhatsApp. Ini dari Aisan di Kalimantan Timur. Beliau bertanya, Ustaz izin bertanya, bagaimana syubhat yang mengatakan tidak usah ribut karena setiap orang punya dalil. Baik, para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah. Ini adalah ucapan yang ya menyelisihi dari apa yang kita ketahui dari jalannya para salaf. Kalau kita berbicara setiap orang punya dalil, iblis juga punya dalil. Ketika Allah mengatakan wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ya, ketika kami berkata kepada malaikat sujudlah kepada Adam, dan semuanya sujud kepada Adam kecuali iblis karena kesombongan dan keangkuhannya dan dialah menjadi orang kafir. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dia sujud kepada Adam, apakah iblis punya hujah? Dia punya hujah. Hujahnya apa? Engkau ciptakan aku dari api, engkau ciptakan dari tanah. Jadi bagaimana api itu harus sujud kepada tanah? Ini hujah yang dipaparkan oleh iblis di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau seandainya setiap orang mengatakan, ya setiap orang punya dalil, maka tidak boleh saling mengingkari. Ya kalau gitu enggak boleh juga kamu mengingkari iblis nanti. Karena iblis juga punya dalil. Nah, begitu juga Fir'aun alaihi laknatullah. Ketika dia mengatakan, ya dia mengajak manusia untuk beribadah kepadanya dan dia mengaku dirinya sebagai Tuhan. Apa kata Fir'aun? Ma urikum illa ma ara. Tidaklah aku memberikan pandangan kepada kalian kecuali pandangan yang sangat lurus. Dan tidaklah aku mengajak kepada kalian kecuali mengajak kepada apa? Kepada petunjuk. Dia mengajak manusia menyembah dirinya.
Dia mengaku dirinya sebagai Tuhan, dia mengatakan pandangannya itu sangat lurus. Ya, dan juga dia mengajak kepada petunjuk. Jadi setiap orang ahlul batil itu semuanya punya hujjah. Cuman ya begitu juga orang-orang hari ini. Orang liberal hari ini punya hujjah atau enggak? Ya buzzer-buzzer yang banyak di media sosial punya hujjah enggak dia mencela Islam? Ya, yang baru kemarin ditangkap kena narkoba, mencela-cela Islam, punya hujjah enggak? Punya hujjah. Oh, saya sangat sakit hati sekali kalau seandainya saya dianggap sebagai pencela Islam. Saya sangat mencela Islam. Saya sangat mencintai Islam. Ajib enggak? Dia ngomong seperti itu. Sangat sedih hati saya ketika saya dianggap mencela agama saya sendiri. Untung dia nggak nangis. Subhanallah. Ya, dia masak daging sapi dicampur sama kurma. Apa ini tujuannya? Apa coba? Kenapa ente nggak campurnya sapi misalnya sama cabai atau sama bawang atau sama mayones? Kenapa ente pilih kurma? Ya, ente masak babi, ente seorang muslim, ente masak babi itu sudah cukup ente mencela syariat Allah. Enggak ente embel-embelin dah pakai kurma babi ente masak. Ini ente sudah mencela syariat Allah. Allah haramkan babi, ente masak babi. Ya, para hadirin dan hadirat, kemudian dicampur sama kurma. Enggak, saya sakit sekali kalau dianggap saya mencela agama saya. Nauzubillah. Pencela agama juga punya dalil, coba. Punya hujjah. Ya, jadi kita harus melihat dalilnya itu sesuai tidak dengan jalan salaf ataukah tidak. Apakah sesuai dengan para ulama salaf berdalil ataukah tidak. Makanya saya sering menyampaikan, ucapan ini para hadirin dan hadirat akan dijadikan sebagai hujjah, dijadikan sebagai jalan oleh orang-orang liberal untuk mengharamkan apa yang Allah halalkan, untuk menghalalkan apa yang Allah haramkan. Setiap orang itu punya dalil, tidak boleh mengingkari. Di sana tokoh yang mengatakan jilbab tidak wajib. Apakah dia punya dalil? Dia punya dalil. Beberapa waktu lalu ada orang yang mereka menghalalkan zina. Zina yang diharamkan dalam Al-Quran adalah zina yang itu sifatnya ditegakkan hukum padanya. Tetapi ketika zina itu tidak ditegakkan hukum kepadanya, misalnya dia berzina diam-diam, suka sama suka, bukan pemerkosaan, bukan di depan umum, tidak ditegakkan hukum di sana karena dia tersembunyi, nggak ada saksinya, maka itu tidak haram. Allah tidak mengharamkan zina seperti ini. Dia nisbatkan itu kepada Allah pakai dalil. Maka hati-hati para hadirin dan hadirat. Saya ingatkan kembali, jangan sampai Anda menjadi jalan lebar, tol buat orang-orang liberal. Jadi apapun yang mereka ingin ucapkan, semua agama baik. Ada dalilnya. Ada dalilnya dari Al-Quran. Semua mereka punya dalil. Maka kita katakan, apapun dalil yang kamu gunakan untuk membenarkan sesuatu atau menyalahkan sesuatu, itu dalilnya harus sesuai dengan pemahaman para salaf. Harus sesuai dengan jalannya sahabat, harus jalannya tabi'in. Ini SOP-nya nggak boleh keluar dari sini. Ketika Anda keluar dari sini, maka Al-Quran dan hadis yang Anda jadikan sebagai dalil itu cuman ada pemahaman Anda, bukan itu yang diinginkan oleh Al-Quran, bukan itu yang diinginkan oleh hadis Rasulullah SAW. Makanya ketika Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu ditanya pada waktu itu, "Kaifa takhtalif hadhil ummah?" Bagaimana umat ini bisa berselisih? Nabinya satu, kitabnya satu, kiblatnya satu, Tuhan yang disembah satu. Kemudian Al-Imam Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu mengatakan, diturunkan kepada kita Al-Quran. Dan kita tahu bagaimana maksud diturunkan ayat tersebut. Untuk apa diturunkan ayat tersebut kita tahu. Kemudian datang orang-orang setelah kita yang mereka membaca Al-Quran seperti kita membaca Quran. Kemudian mereka menggunakan akal-akal dan logika-logika mereka dalam memahami Al-Quran tadi. Kemudian berselisihlah mereka. Ketika berselisih mereka saling mengklaim. Ketika mereka saling klaim, disitulah mereka saling bunuh-membunuh. Bisa difahami para hadirin? Maka ini sebuah jalan kita tutup. Anda mendatangkan Al-Quran dan Sunnah di atas pemahaman para salaf, karena ini akan membuka jalan lebar kepada orang-orang liberal. Nasallallahu salamata wal afiyah. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah. Baik Ustaz. Ada pertanyaan masuk lagi. Ustaz, semoga antum sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ustaz ingin bertanya, bagaimana sikap kita menghadapi saudara-saudara muslim yang selalu menyebut pengikut salafiyah sebagai wahabi dan selalu mengajak berdebat jika kita posting sesuatu ajaran agama menurut ilmu salaf dari ulama salafiyah. Jazakallahu khairan. Para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah. Ya, laqab-laqab seperti ini bukanlah hal yang baru sebenarnya. Bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam
ketika beliau orang-orang Islam yang baru masuk Islam di kota Mekah pada waktu, mereka juga dilakopi sama orang musyrikin Quraisy. Apa lakopnya? Soba. Jadi soba. Jadi kalau sudah ikut agama Nabi Muhammad disebut soba. Baik. Dan bukan contoh yang ingin saya contohkan ini, saya ingin mengatakan, oh berarti yang menuduh kita itu kafir. Enggak, saya enggak mengatakan demikian. Cuman hal-hal yang seperti ini sudah terjadi dari zaman Nabi SAW sekalipun. Begitu juga para sahabat, begitu juga para ulama-ulama terdahulu. Mereka ada dituduh sebagai mujassimah. Ada dituduh sebagai mujassimah. Silakan baca buku-buku para ulama. Sekali Imam Ahmad dituduh sebagai mujassimah atau selevel dengan Imam Ahmad rahimahullah. Jadi ini bukan sesuatu hal yang baru. Ya maka di sini para hadirin dan hadirat, yang paling terpenting ya biarkanlah manusia berbicara. Ada sebagian mereka berbicara karena ketidaktahuannya. Ya ada sebagian mereka memang ya mendengar hal-hal yang sebenarnya tidak sebagaimana hakikatnya, atau memang ada penyusup-penyusup yang ingin menjauhkan manusia dari kebenaran itu sendiri. Jadi golongan manusia itu macam-macam. Ya, jadi saya ingat ada salah satu masjid di tempat kita di sini. Ya ibaratnya itu masjidnya saudara kita muslimin, tetapi yang lebih ke arah lah. Arah-arah yang sudah kita pahami. Tapi terkadang di masjidnya itu sebelum maghrib itu di setel radio siar Tauhid Aceh. Padahal di masjid itu ibaratnya anti lah ya, anti. Tapi di setel radio tersebut. Ya sebenarnya muslimin itu cinta dengan kebaikan, cinta dengan sunnah, cinta dengan hal-hal yang dibawa di dalam dakwah ini. Cuman kadang-kadang berita, isu yang sampai kepada mereka lah yang beraneka ragam itulah yang mungkin kita perlu mengikis pelan-pelan, bersabar dan bersabar. Dan selanjutnya, ilmu itu bukan untuk didebatkan. Ya, Anda menyampaikan ilmu, ya sudah, nggak perlu Anda melayani debat tersebut. Ya kalau bisa ditutup komentarnya supaya tidak ada perdebatan. Al-Imam Malik rahimahullah ketika datang orang kepada beliau, ajak berdebat. Kemudian dia berkata, kalau seandainya engkau menang wahai imam, saya ikut engkau. Baik. Kemudian kata Imam Malik, bagaimana kalau seandainya datang orang lain lagi mengajak kita berdebat, kamu sudah ikut saya, kemudian kita kalah, apa kata ikut dia? Kemudian kata Imam Malik, pergilah engkau bersama orang-orang yang ragu bersamamu. Karena agama itu bukan untuk perdebatan. Agama itu untuk diyakini, para hadirin dan hadirat. Rahimani wa rahimakumullah. Ilmu yang kita tuntut supaya menambah pengetahuan kita terhadap syariat Allah. Mengangkat kebodohan dari kita dan menambah iman kita kepada Allah. Semakin tertanam rasa takut kita kepada Allah. Bukan ilmu yang kita tuntut. Wah, pas kali nih ada ilmu saya dapat itu apa? Saya bantah dia ke sana. Wah, saya sikat dia ke sana. Wah, saya sudah punya jawaban, ternyata begini menjawab yang tepat. Alhamdulillah. Kalau orang belajar ilmu seperti ini, para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, maka kita khawatirkan orang seperti ini akan tenggelam dan terseret daripada dakwah itu sendiri. Atau konten kreator, wah ini cocok dipotong, video ini saya potong, itu sikat ke sana. Silakan seseorang itu membantah dan lain sebagainya dengan cara yang bijak. Cuman jangan itu dijadikan sebagai niat. Wah, jadi yang diarahkan ke orang lain dulu semua. Gak pernah nampak pada dirinya. Paham maksud saya ya? Bukan berarti kita tidak membolehkan membantah, silakan. Cuman ya jangan itu dijadikan dendenan, jadikan terus menerus. Ya kesehariannya berdebat sana, berdebat sini, berdebat sana. Sampai kita posting. Mudah-mudahan ada orang mendapatkan hidayah yang kita posting. Tidak perlu untuk kita melayani. Ya karena ini terkadang akan membuat syahwat seseorang itu menurun. Sedikit diskusi, saya pernah bertanya seorang, kamu suka terlibat di Facebook? Udah, saya nggak cerita mudarat yang terjadi. Iya, apakah kamu masih semangat untuk mendatangi istrimu? Mendatangi istri kan ibadah kan, bukan hal yang tabu untuk dibicarakan kan. Dia mengatakan betul, sejak saya berdebat, syahwat saya mulai berkurang. Nah, dengan berkurang syahwat kamu saja itu sudah doror buat kamu. Belum lagi kita bicara-bicara yang lain. Bisa difahami di sini teman-teman semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Tapi Ustaz, ada pertanyaan lagi. Ustaz, jika seandainya ulama berijtihad dan ia benar maka mendapatkan 2 pahala. Dan jika ia salah mendapatkan 1 pahala. Yang ingin ditanyakan adalah bagaimana kriteria minimal seseorang itu dikatakan ulama dan dapat berijtihad? Apakah ada standar khusus, Ustaz? Nah, jelas di sana ada standar khusus. Ya, dan sebelum saya berbicara, saya pastikan kita semuanya belum ada di tingkat tersebut. Pasti. Baik. Mereka mengatakan mujtahid itu dibagi menjadi 2.
Ada imam mujtahid mutlak, ada yang mujtahid yang sifatnya juz'iyah. Baik. Nah, mujtahid mutlak itu dia memiliki dua syarat. Syarat pertama adalah qudrah, syarat yang kedua adalah ilmu. Apa itu qudrah? Qudrah kemampuan seorang alim malakah yang dia miliki untuk bisa meletakkan dalil itu pada tempat-tempatnya. Dalilnya tempat sini, dalilnya tempat ini, dalilnya begini, ini sorry, ini dalil mutlak, ini dalil muqayyad dan seterusnya. Dia punya keahlian, yang keahlian itu didapatkan dengan lamanya dia berguru dengan seorang alim dari ulama, mujtahid juga. Kemudian ilmu, dia harus menguasai ilmu. Pertama, dia harus mengetahui tentang ilmu usul fikih. Ya, dia harus mengetahui tentang ini ayat mutlak, ini ayat muqayyad. Ini ayat umum, ini ayat yang khusus. Ini nasikh dan ini mansukh. Dia memahaminya dengan gamblang. Yang kedua, dia menguasai bahasa Arab. Taib. Dan para ulama mereka berselisih penguasaan bahasa Arabnya mereka, apakah sekaliber Ibnu Hisham ataukah sekaliber Sibawayh? Ya, mungkin teman-teman, sebagian teman-teman yang mendengar kajian mungkin nggak pernah dengar siapa itu Sibawayh, siapa itu Ibnu Hisham. Ini dua tokoh ulama nahwu yang sangat luar biasa. Ibnu Hisham menulis kitab Qatrun Nada. Ya, beliau menulis kitab Mughnil Labib. Ya, beberapa kitab-kitab nahwu yang lainnya. Ya, jadi orang yang mereka disebut sebagai ulama mujtahid memiliki kekuasaan bahasa Arab seperti ilmunya Sibawayh dan ilmunya Ibnu Hisham. Ini ajib ini ya. Saya pernah belajar nahwu kitab Mughnil Labib miliknya Ibnu Hisham, itu 2 jilid tebalnya seperti ini. Alhamdulillah waktu itu kita tamat kitabnya 2 tahun. Iya, saya punya guru saya itu memang termasuk orang yang ahli dalam nahwu pada waktu itu. Beliau terkadang ketika mensyarah buku tersebut, membaca kitab buku, beliau harus merojah berulang-ulang. Merojahnya berulang-ulang, itu guru-guru sudah ya, levelnya guru. Tetapi Ibnu Hisham mengatakan, kitab ini saya tulis untuk orang-orang yang baru belajar. Kitabnya ditulis orang yang baru belajar. Nah, kita belajar jurumiyah saja, kitab yang tipis, kita belajar jurumiyah ya, sampai kepada isim layan sorif yan sorifun. Masuk isim layan sorif sudah pada bubar semua kajian nahunya. Kenapa? Ini adalah sebuah kalimat, di dalamnya ada 2 ilah, satu ilah kembali lafaz kepada makna, yang kembali ke lafaz adalah ini, kembali makna adalah ini. Itu bingung biasanya. Jangankan orang Indonesia, orang Arab saja bingung kalau sudah masuk isim layan sorif. Ya, nah itu saja sudah kabur kita. Nah, apalagi tingkatnya ilmu seperti ilmu Ibnu Hisham. Ajib, ini hal yang luar biasa kekuasaan mereka terhadap ilmu. Ini syaratnya. Syarat yang ketiga, disebutkan mereka mengetahui ayat yang nasikh dan ayat yang mansukh. Paham mereka. Jangan sampai mereka nanti berfatwa dengan ayat yang sudah dihapus. Maka harus ada pengetahuan yang jelas dan gamblang tentang ayat yang nasikh dan mansukh. Yang keempat, mereka menghafal dalil. Imam Ahmad ketika ditanya, wahai imam, apakah boleh seseorang berfatwa dan dia menghafal 200.000 dalil, 200.000 hadis? Imam Ahmad katakan nggak boleh. 200.000 hadis nggak boleh berfatwa ya. Bagaimana kalau 400.000 hadis? Kalau 400.000 hadis saya berharap boleh. Saya berharap boleh 400.000 hadis. Nah, berarti sekarang ingin tanya, sekarang Ustadz berapa hafal hadisnya? Yang jelas tidak sampai 100.000 hadis, setengahnya pun enggak, seperempatnya pun enggak, sepertiganya pun enggak, 1/10 pun enggak. Terus ngapain juga menyampaikan ilmu? Ya, pertama, kita bukan ahlul fatwa, kita tidak berfatwa. Ya, karena berfatwa itu haknya ulama, tapi kita menukilkan fatwanya ulama. Yang kedua, kita hidup di zaman di mana seseorang itu sudah jauh dengan ilmu. Ya, sudah jauh dengan agama. Yang mana orang-orang seperti kita bisa mengajarkan ilmu. Karena memang kondisinya demikianlah keadaannya. Kan seperti itu para hadirin. Syekhuna Syekh Muqbil rahimahullah, beliau berkata, kalau seandainya kami hidup di zaman salaf, maka kita termasuk orang-orang yang ditinggalkan hadisnya, nggak diterima periwayatan kita. Padahal beliau punya kitab hadis yang sangat banyak, Syekh Muqbil. Ya, kalau Syekh Muqbil di zaman itu hidup seperti itu, gimana kira-kira kita? Ya, pasti sudah wadhain ya, orang-orang yang memasukkan hadis mungkin. Cuman kita hidup di zaman yang seperti ini para hadirin. Cuman walaupun kita hidup di zaman seperti juga bukan lepas los. Udah pokoknya memposisikan diri sebagai ulama, berfatwa ini, berfatwa itu. Apalagi masalah-masalah yang besar kita harus ngerem diri. Harus posisikan diri kita sebagai seorang penuntut ilmu, bukan ulama. Bisa difahami ya? Nah, kemudian para hadirin, di antara hal juga disebutkan oleh para ulama, mereka memiliki pengetahuan tentang mana hal yang disepakati ijma'nya para ulama dan mana yang bukan ijma'. Dan itu ada kitab-kitab khusus yang ditulis oleh para ulama.
Nah, kalau kita tanya sebagai seorang penuntut ilmu, apa saja kitab yang ditulis oleh ulama tentang membahas ijma? Nggak tahu. Apa definisi ijma? Juga nggak tahu. Definisi ijma kita nggak tahu. Ya, belum berbicara tentang dia harus menguasai mana sesuatu perkara yang ijma para ulama dan mana sesuatu yang itu sifatnya tidak ada ijma para ulama. Dia harus memahami itu semuanya secara mendetail. Baru dia dikatakan sebagai mujtahid mutlak. Jadi jelas saya dan kita semuanya belum berada di tabaqah ini. Dan jenis manusia yang kedua, mujtahid muqallid. Cuma dua jenis manusia, mujtahid dan muqallid. Dan jelas ketika yang kita nggak masuk pada golongan yang pertama, maka kita masuk dalam golongan yang keberapa? Yang kedua, muqallid. Nah, muqallid nanti ada tingkat-tingkatannya. Ada muqallid seperti ini, dan muqallid seperti ini, dan muqallid seperti ini. Dan itu dibahas oleh para ulama dari usul fikih. Nah, Baik Ustaz, kita cukupkan dulu saja karena juga sudah larut malam dan alhamdulillah juga antum sudah kayaknya masya Allah udah begitulah Ustaz. Tapi Ustaz, kita akhiri saja pada pertemuan kali ini karena juga pertanyaan sudah nggak ada lagi. Insya Allah mungkin teman-teman yang ingin bertanya bisa ajukan pertanyaan pekan depan. Insya Allah mudah-mudahan Allah pertemukan kita dengan Ustaz lagi. Dan kita juga akan membahas kitab yang sama, melanjutkan materi yang sama. Ustaz, jazakallahu khairan Ustaz sudah menemani pada malam hari ini Ustaz. barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Barakallahu fikum. Izin Ustaz ya, kita akhir saja Ustaz dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz, barakallahu fik.